Publik menyoroti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 terkait Tapera. Tapera, kebijakan baru dari pemerintah yang katanya sih bisa bantu kita buat punya rumah. Kalau dilihat-lihat, oh oke nih kayaknya. Tapi kenapa sih pas kebijakan ini dikeluarin justru banyak orang-orang yang marah karena nggak setuju? Mungkin salah satu yang bakal banyak ngomel sih anak IT ya. Karena biasanya pendapatan mereka itu terdapat dari banyak sumber. Ada yang dari full time, project, ataupun freelance. Ayo kita bahas lengkapnya di IT Zone kali ini. IT Zone, zonanya info anak IT. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 25 Mei 2024, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah tentang iuran untuk tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Tapera hanya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan pokok simpanan hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Iuran Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Dana tersebut nantinya juga akan digunakan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi para peserta. Menurut pasal 5 ayat 2 PP nomor 25 tahun 2020, peserta Tapera adalah setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah saat mendaftar. Sementara berdasarkan pasal 7 PP nomor 25 tahun 2020, disebutkan jenis-jenis pekerja yang wajib menjadi peserta adalah sebagai berikut. Besaran simpanan Tapera ditetapkan sebesar 3% dari total gaji atau upah untuk para pekerja. Besaran potongan dana Tapera dengan rincian sebagai berikut. Sebesar 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan dan sisanya 2,5% dibayarkan oleh pekerja. Pertanyaannya, kalau yang kerjanya freelancer atau pekerja mandiri gimana dong? Jawabannya, potongan dana Taperanya akan tetap dibayarkan secara mandiri. Bagi peserta yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah akan memiliki manfaat sebagai berikut. Kredit kepemilikan rumah, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Sementara itu, bagi peserta yang dana Taperanya tidak digunakan untuk kebutuhan pembelian rumah pertama mereka, maka dana ini akan berfungsi sebagai dana simpanan yang bisa diambil setelah masa kepesertaannya berakhir. Dengan kondisi, pekerja telah pensiun, telah mencapai 58 tahun bagi pekerja mandiri, meninggal dunia, dan peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta Tapera selama 5 tahun berturut-turut. Kalau lihat benefitnya sih kayaknya wow banget ya. Terus kenapa sih netizen Indonesia yang budiman pada marah-marah? Setelah Minet telusuri satu-satu, ada beberapa faktor nih yang bikin netizen ngamuk. Pertama, pemerintah nggak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Masyarakat taunya pas ini udah ketok palu. Sementara mereka ngerasa nggak semua orang butuh dan mau beli rumah. Bahkan ada juga yang udah punya rumah. Jadi istilahnya buat apa gitu nabung di Tapera? Let's say kebijakan ini udah ada dari zaman Orde Baru atau zamannya Pak Harto. Tapi kemudian kan karena ditentang dan banyak perdebatan akhirnya nggak direalisasikan di zaman Pak SBY. Lalu tiba-tiba diresmikan lagi. Nah, apa nggak ngamuk masyarakat? Kedua, potongannya. Emang sih kalau kita hitung-hitung anggap ya gaji UMR 5 juta. Kalau dipotong 2,5% paling berapa sih? 125.000 kan? Seperti angka yang kecil kalau dibandingkan dengan 5 juta rupiah. Namun seperti yang kita ketahui, potongan gaji kita tuh nggak cuma itu loh. Ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PPh 21 yang kalau ditotal-totalin bisa sampai 15-20%. Jadi take home pay kamu jadi makin sedikit kan? Yang ketiga, ketidakpercayaan pada pemerintah. Ibarat kata kalau dalam sebuah hubungan nih antara masyarakat dan pemerintah itu punya trust issue. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang ada bikin masyarakat Indonesia nggak bisa mempercayakan gitu aja tabungan perumahan mereka ke pemerintah. Jadi pertanyaannya, kebijakan Tapera ini bisa membantu masyarakat untuk membeli rumah atau menjadi ladang korupsi baru? Oke, buat anak IT yang ladang cuannya banyak, full time dan side jobnya banyak, gimana nih cara ngatasinnya? Kalian tim setuju atau nggak setuju sama kebijakan pemerintah ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ini ke semua sosial media kamu ya. Ini tunggu opini kamu di kolom komentar. IT Zone, zonanya info anak IT.